Rasanya kayak lagi ujian dokter nih. Saya ujiannya beneran loh waktu itu. Wow. Beneran. Enggak pakai joki kita, Pak. Wawan, makasih. Wawan, tentang apa misi, dan nanti Anda memutuskan mau ikut bergabung atau hijrah. Nomor 1, Anda harus memiliki kompetensi kelas global. Ruang kuliah boleh di Bandung, ruang kuliah boleh di Ciamis, ruang kuliah boleh di Cirebon, tapi kompetensi harus berstandar global. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu buat yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama tentang misi dan lain-lain. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat, ini udah selesai kampanye, Anda tanya misi. Saya salah nanti. Tapi saya ingin katakan, Anda boleh bandingkan di dalam dokumen statement mission, kata teknologi itu diucapkan 38 kali dalam dokumen kita. Kita menekankan pentingnya soal teknologi sebagai enabler, sebagai akselerator di berbagai bidang. Dan selalu pesannya adalah teknologi itu jadi equalizer untuk Indonesia. Jadi pembuat penyetaraan, jangan teknologi justru meningkatkan ketimpangan. Teknologi hadir untuk mensetarakan. Yang tertinggal bisa setara, yang terbelakang bisa sama-sama maju. Jadi misi kita ketika bicara tentang itu, bagaimana jadi benar. Dan kita tidak berbicara tentang menerapkan teknologi, enggak, tapi kita berbicara tentang menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Sehingga bukan semata-mata menerapkan, tapi menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita sudah belajar ilmunya, karena kita belajar ilmunya, kita ingin terapkan ilmu kita. Jangan, kita lihat masalah di Indonesia apa, lalu kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu misinya, itu gagasannya. Semoga Bung Wawan setuju. Yang kedua, Bilal, apa yang Anda katakan tadi itu benar. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi, diganti, dianggap malapetaka. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas, orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T, trust. C, apa C itu kira-kira? Competence.
Kalau enggak punya kompetensi Anda percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anis bisa nyetir enggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil enggak? Enggak. Competence. Nomor 2. I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa? I2 income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah. Kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi. Integritasnya rendah. Kedekatannya belum tentu. Mungkin kedekatannya artifisial. Self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab aja sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi nah musyawarahnya itu. Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan suro. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian luar negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di kementerian luar negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, kan ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos.
Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya.